you wrong. Saya anggap ini kita saling menjatuhkan. So cantik banget Anda, ya Allah. 3, 2, 1, go! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh sahabat Galigo dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Lendra. Saya salah satu talent dari Galigo Art, dan saya juga merupakan ketua dari Galigo Art. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin akhir-akhir ini sudah 2 bulan, sekitar 2 bulan kita tidak pernah upload video, kita tidak pernah bikin video sketsa, karena kita juga fokus terhadap aturan pemerintah, menaati aturan pemerintah Kabupaten Wajo khususnya, untuk tidak ngumpul dulu, untuk tidak berkerumun dulu, untuk social distancing, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, share. Nah, kali ini saya dapat informasi sih dari teman-teman konten kreator lain bahwa ada sekelompok konten kreator yang membuat video yang cukup barbar ya, yang menyindir dan melukai beberapa hati para konten kreator yang lain, bukan cuma di daerahnya dia, tapi mungkin di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia menurut saya. Nah, kali ini saya membuat video reaction tentang video mereka yang lumayan, saya sudah lihat sih sebelumnya, lumayan menyakiti hati beberapa konten kreator sih. Kalau untuk saya pribadi dan tim saya Galigo Art, ya agak sedikit nyakitin banget gitu loh. Tapi mau diapa, namanya juga seorang konten kreator itu harus memang tahan banting, harus bisa menempatkan dirinya sebagai betul-betul sejatinya seorang konten kreator tanpa menilai sesuatu itu dari satu sisi saja ya. Jadi kali ini saya akan membuat video reaction, dan saksikan video reaction saya untuk Tirai Kampus. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, logonya keren, openingnya keren, simple, tidak terlalu lebay. Menurut saya ya, logonya keren. Ada talent tuh, nah tulis di bionya PP endorse, tapi tidak pernah jadi endorse. Kasian. Dekmu mahkota sayang. Oke, saya ulang. Dia bilang, ada talent katanya. Dia pasang di bio profilnya PP endorse, tapi nggak ada yang endorse. Ya, seperti itulah, semacam itulah. Gini ya, masalah PP endorse itu kan hak orang sih. Mau dia 100 follower, 10 follower, mau 50.000 follower, tergantung sih relatif mereka dia mau pasang PP endorse. Karena sebagian sekarang konten kreator itu baik di YouTube, di Instagram, maupun di sosial media yang lain, pasti mereka juga tidak munafik sih. Kita mencari juga pundi-pundi rupiah, pundi-pundi uang, pundi-pundi dolar melalui sosial media kita. Karena sekarang gak ada uang itu gak makan, gak ada uang gak hidup. Yang jelas begini, you wrong. Oke, Tirai Kampus, saya rasa that's their business gitu loh, urusannya mereka sih. Kalaupun ada endorse-nya dia, ya terserah. Gak ada endorse-nya, ya terserah mereka juga. Kan dia tidak merugikan kita. Kita lanjut lagi ya, selanjutnya. Kita lihat lagi. Masih adakah kata-kata atau kalimat-kalimat barbar dari mereka? Kita lihat. Ada top talent so ngerti sekali, padahal aku rasiri kok sayang. Oh, barbar. 1-2 orang dikenali. Weh, kamase. ada talent sok ngartis, kurasiri, barbar. Ini yang saya mau tanyakan ini, kata kurasiri itu enggak barbar gak sih?
Karena saya lihat, saya dengar, dan saya lihat, dan saya terawang, dilihat, diraba, diterawang. Itulah. Saya lihat mereka itu logatnya dari orang Bone kayaknya ya. Dan saya kenal, dan saya tahu bahwa Bone itu adalah kota yang beradat. Barbar itu akan sangat jauh dari kalimat kota beradat. Tapi dengan kalimat Makurasiri, itu sangat barbar sayang ya. Manusiawi sih sebenarnya kalau kita seorang konten kreator yang sudah punya banyak karya, terus sok ngartis itu manusiawi juga sih ya. Terus kalau barbar kan semua orang punya ciri khasnya masing-masing asal sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan jalurnya masing-masing. Terus masalah Kurasiri itu, aduh ya Allah. Kalau menurut Anda barbar itu adalah sifat yang kurasiri atau tidak tahu malu, nah apa yang Anda lakukan sekarang? Ya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya, masih ada. Ada toh talent sok mengatur sekali. Padahal sotak ki sayang. Hancur kau sayang. Dengan semua kerapahan. Berbicara tentang konten kreator, jelas di situ akan ada ketua, di situ akan ada talent, di situ akan ada banyak macam struktur-struktur. Kalau masalah sok ngatur sih itu relatif ya, menurut saya ya. Sok ngatur itu tergantung kapasitasnya dia bagaimana. Kalau dia memang punya kapasitas dan merasa memang patut untuk didewasakan di dalam sebuah organisasi atau struktur konten kreator, ya kenapa tidak, Bambang? Ya Allah, ribetnya hidupmu. Kita pindah lagi ya ke video selanjutnya ya. Bukan pindah sih, melanjutkan lagi video selanjutnya. Kok saya mulai agak panas ya? Masa toh ada talent luas secantina tapi apa Ji? Cantik beda Ji. Luntur kalau nak kena bosi. Itu beda atau nyampur. Dosa gak sih kalau saya ngomong yang agak lebih kasar dari mereka? Dosa ya? Begini, tadi yang bilang ada yang sok cantik sekali, terus yang ngomong itu cowok dengan agak sedikit lunak ya. Bukan sedikit sih, memang lunak. Terus yang kedua dia bilang Cantik beda Ji. cantik beda. Nah kamu gimana, Markona? Cantik beda Ji. Emang situ nggak pakai bedak? Cantik beda Ji. Nggak pakai pensil alis? Terus selanjutnya si cewek yang satu ngomong luntur kalau kena hujan ya. Luntur kalau nak kena bosi. Luar biasa persaingan para perempuan ya kalau udah main fisik. Atau saran saya buat untuk kalian dua cewek ini ya, coba kalian copot bedak kalian sekarang, terus alisnya dicopot sama soft lensnya. So cantik banget Anda ya Allah. So cantik banget Anda ya Allah. Percayalah ya, di Galigo Art. Di Galigo Art itu saya punya banyak talent cewek. Ada Foni, ada Sulfa, ada Nanda, ada Isda, ada Enji, ada Andin, ada Emma, ada Irma. Kita harus sadar bahwa kebutuhan untuk industri kreatif atau seorang konten kreator itu membutuhkan juga yang namanya look. Ya kalau dia pakai bedak apa masalahnya sih? Setebal apapun bedaknya mereka, kalau di saat dia pakai bedak cantik, kenapa tidak? Yang jelek itu kalau dia udah pakai bedak total tapi masih burik kayak, ngerti kan maksud saya? Kita lagi lanjut untuk adegan selanjutnya, karena kayaknya tren sekali ini video-video yang dari daerah sana yang ngomong lompat musik, ngomong yang lompat musik. Seperti itulah, kita lanjut ya. Maka kreator toh nanti masalah pribadinya di telena. Belum dewasa kok Cika. Madodo aku bosku. Nggak profesional kok sayang. Nah, kalau ini saya setuju ya, saya setuju banget. Jangan pernah memasukkan masalah pribadi kita ke tim atau kelompok kita atau grup konten kreator kita, karena itu akan sangat merusak, itu akan sangat mengganggu. Karena kita memang harus profesional, dan saya yakin sih, walaupun mereka ini saya pernah lihat di dalam sebuah tim, tapi nggak tahu kenapa sih mereka pecah, pisah-pisah, saya nggak tahu kenapa. Tapi saya yakin ya, mudah-mudahan kalian seprofesional dengan ucapan kalian, tidak membawa masalah pribadi kalian dengan membuat konten ini. Ya saya yakin sih Anda profesional, karena melihat cara Anda membuatnya ya, videonya saja dari segi penangkapan kameranya semuanya ya lumayan profesional. Jadi saya yakin semoga ya Anda profesional juga dalam menghadapi permasalahan pribadi yang tidak dimasukkan ke dalam
persoalan tim. Ya, oke kita lanjut lagi. Engka kreator tok kreatif na sengalena na copy paste pale anu na tahu kurang cerdas ki sayang. Kreatif boleh tolong jangan. Makura kreatif ki bosku. Masalah copy paste karya sih. Saya rasa kalau orang yang memang konten kreator yang mungkin baru pemula, dia akan punya kiblatnya masing-masing. Saya juga, Galigoar juga punya kiblatnya, tapi kiblatnya agak di luar juga sih, di luar negeri. Ya, dikit. Masalah mengcopy paste saya rasa manusiawi juga sih, karena kan memang di Indonesia itu ya ATM, amati, tiru, modifikasi, itu aja. Tapi ini setidaknya bisa menjadi cambuk buat kita untuk membuat konten yang lebih kreatif, berpikir. Tapi saya akan sangat menghargai sih yang namanya sebuah kreasi dari konten kreator kita. Karena saya anggap mereka juga sedang dalam berproses. Mengcopy paste itu adalah hal yang rancu sih sebenarnya menurut saya. Tapi hargai juga lah semua. Karena mereka juga menyiapkan skrip, mereka pakai kuota ngupload, mereka pakai kru, mereka pakai semua tenaganya, mereka kuras dalam sehari, semalam, bahkan sampai ada yang seminggu bikin konten. Walaupun konten copy paste, setidaknya kita menghargai lah. Kalau kita tidak bisa menghargai karyanya, kita hargai kerja keras mereka. Itu saja sih menurut saya ya. Menurut saya jawaban bijaknya seorang saya. Ya. Oke, kita lanjut. Engka kreator to lu atau nggak baperan, tapi di komen CD baper nih ongol. Lo ada paling sulit kau. Masih butuh ki asupan sayang. Harus ku berhati baja cika. Oke, memang seorang konten kreator itu harus bermental baja, harus banyak asupan, tapi asupan apa dulu nih menurut Anda? Asupan mental ya? Hah? Asupan apa sih? Hayu. 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 Oke, ya saya tidak akan membahas gender di sini. Hayu. Kita tidak akan membahas gender. Engka kreator to lo mana nalai. Lo maci kameramen. Lo teman cerita talent. Lo tomek bu skrip. Lo komando. Oh. Oke. Kok saya ngakak ya, serius? Gini, saya seorang leader ya. Saya yang bikin skrip, saya yang pilih pemerannya, saya yang bikin naskah, saya yang mengatur angle-nya, saya yang mengatur juga kameramen. Bahkan saya juga berperan di situ, saya yang edit juga. Karena saya berpikir begini, kalau bukan saya siapa lagi? Kalau saya mengharapkan teman-teman saya yang mungkin, karena saya adalah seorang leader, jadi saya harus juga, Galigoar itu juga harus punya warna tersendiri sih. Untuk Anda 4 orang ini yang beranggapan hal yang seperti ini. Kalian itu kenapa? Membuat konten itu memang butuh seorang yang bisa mendobrak, mengobral, apa sih? Sejenis apa ya? Ya mau gimana lagi, Bambang? Siapa yang bisa diharapkan? Iya sih, kalau kalian mungkin bersatu padu, tapi kita di sini memang sudah ada punya porsinya masing-masing, takarannya masing-masing. Ada yang bikin naskah ya, iya. Ada yang bikin skrip, iya. Tapi di saat mereka memang tidak sanggup, atau mungkin begini ya, janganlah kita terlalu membebani teman-teman kita, karena anggaplah konten kreator itu, kita janganlah terlalu bersifat organisasi. Bagaimana kalau kita sebagai keluarga? Tidak ada bapak, ada ibu. Tidak ada ibu, ada kakak. Iya kan, begitu. Jadi janganlah kita terlalu menilai seseorang itu bahwa oh dia yang mau kuasai semua. Enggak sayangku, tidak. Karena semuanya itu tergantung situasi dan kondisinya. Nah, di saat Anda menjadi seorang leader, lu harus tanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan konten kalian dan talent-talent kalian. Itu aja menurut saya. Jadi stop nyinyir sih tentang hal-hal yang seperti ini, karena ini adalah hal yang lumrah sih di dalam sebuah industri kreator. Ya, oke, selesai ya videonya. Mungkin ada yang beranggapan mereka barbar, ada juga yang beranggapan keren. Saya ambil jalan tengahnya saja. Saya seorang konten kreator. Saya bergerak di industri kreator, Fitgram, YouTube. Ayolah, kita jangan saling menjatuhkan lah kita. Saya anggap ini kita saling menjatuhkan. Seharusnya kita para konten kreator se-Sulawesi Selatan kita bekerja sama. Kita mendidik masyarakat Sulawesi Selatan.
agar bisa memandang kita sebagai seorang yang memiliki intelijensia dan pendidikan. Bukan cuma saling serang, menembakkan peluru, dor, tutut, menyerang entah siapa yang diserang. Kita nggak tahu. Alangkah baiknya masing-masing kita membuat karya lah. Tanpa saling nyinyir, saling menjatuhkan, saling mengkritisi tanpa memberikan saran. Kita bikin karya masing-masing. Kalau ada yang bilang, oh memang kita YouTuber toksik kok. Kita memang mau bikinnya konten yang walaupun kita tanpa karya, Anda salah. Seorang kritikus film akan menjadi seorang kritikus film kalau dia sudah punya kapasitas dan integritasnya masing-masing. Ada orang yang tahan untuk dikritik, ada juga tidak. Nah, itulah gunanya kritik ditambah dengan saran abang-abang dan eneng-enengku yang cantik semuanya tanpa bedak, ya, yang gentle. Saran saya, marilah kita saling menghargai, saling mendukung, mensupport. Kalau bukan kita, siapa lagi yang saling support? Tidak mudah loh menjadi seorang konten kreator atau sekelompok konten kreator. Karena kita memang betul-betul ditempa untuk membuat sebuah konten yang bisa mendidik, yang bisa memberikan inspirasi, yang bisa menghibur penonton-penonton kita, subscriber kita, follower kita di Instagram maupun YouTube. Mari kita saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Boleh mengkritik asal ada saran, boleh mengkritik asal Anda punya integritas dan kapasitasnya di situ. Jangan hanya segelintir perasaan marah ataupun perasaan yang tidak suka. Kita bisa seenaknya memberikan atau mengeluarkan sebuah statement yang bisa menyakiti banyak orang. Saya sudah tua, umur saya 28 tahun. Tongkat estafet konten kreator Bugis akan diserahkan ke kalian semua lagi, para konten kreator yang muda. Jadi semangat berkarya yang positif, jangan saling menjatuhkan. Mari kita bangun Tanah Bugis menjadi kota yang beradat, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge, tanpa saling menjatuhkan. Oke, salam dari saya Galigo Art, Lendra. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.